Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1381. Tidak layak, bunuh diri. Wanita berbaju merah itu menatap Ye Guan yang tengah ditekan oleh berbagai cara hebat dan teknik rahasia di hadapannya. Bibirnya tersenyum tipis, bagaikan seekor kucing yang sedang bermain dengan tikus. Dia sungguh menikmati perasaan itu. Ini seperti saat manusia sedang bosan. Mereka akan mengambil makanan untuk bermain dengan semut. Itu tidak ada hubungannya dengan hal lain. Mereka hanya menganggapnya menyenangkan. Pada saat ini, meskipun Ye Guan ditekan oleh Tao dan hukum yang tak terhitung jumlahnya, ekspresinya tetap tenang. Dia terkejut melihat kekuatan mengerikan yang dimiliki wanita di hadapannya. Tetapi bukan berarti dia tidak punya kemampuan bertarung. Bagaimanapun, wilayah pihak lain ditekan di tempat ini. Tepat saat Ye Guan hendak menghunus pedangnya, seluruh Tao dan Dharma yang menekannya tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Wanita berbaju merah itu tertawa. Tiba-tiba aku berubah pikiran. Membiarkanmu mati di sini benar-benar membosankan. Jangan menatapku seperti itu. Aku tahu kau tidak akan menerimanya. Aku akan menunggumu datang ke tanah lama dan menghajarku. Haha. Saat tawa itu dimulai, dia telah menghilang. Di istana yang tak terbatas, Kinger, berhentilah melihat, cepatlah kemari, ada sesuatu yang menarik di depan. Di hadapan perempuan yang memakai rok polos itu, terdengar suara laki-laki berkemeja putih. Wanita yang memakai rok polos itu menarik pandangannya dan berjalan pergi. Aula ini begitu lebar dan tak berbatas, dan begitu tinggi, sehingga Anda dapat melihat langit berbintang saat Anda mendongak. Wanita yang memakai rok polos dan pria yang memakai kemeja putih sedang berjalan di jalan yang diaspal dengan sungai waktu yang panjang. Seluruh aula sangat kosong. Jika Anda melihat ke kejauhan, Anda akan menemukan bahwa dinding di keempat sisi aula itu sebenarnya terbuat dari galaksi dan alam semesta. Pria berbaju putih di depan memandangi sungai waktu yang panjang di bawah kakinya dan berkata sambil tersenyum, "Kinger, ini cukup menarik." Wanita dengan rok polos itu melirik sungai waktu yang panjang di bawah kakinya dan tidak berkata apa-apa. Tak lama kemudian, keduanya sampai di ujung sungai waktu yang panjang. Di ujung sungai waktu yang panjang, ada sebuah takhta. Di belakang singgasana, ada dua pedang. Ada kata, Tao, di gagang salah satu pedang. Dan ada kata, Fa, di gagang pedang lainnya. Di kedua sisinya berdiri sebuah patung, yang tingginya puluhan kaki dan sangat megah. Patung di sebelah kanan mengenakan jubah, membawa pedang besar di punggungnya, dan matanya sedikit tertutup, seperti dewa. Patung di sebelah kiri adalah seorang wanita dengan tangan terentang. Di telapak tangan kirinya ada bola api hitam, dan di telapak tangan kanannya ada bola api putih. Satu hitam dan satu putih. Keduanya masih terbakar. Di samping takhta itu ada sebuah loh batu yang bertuliskan 16 nama. Nama pemimpinnya adalah penguasa alam semesta. Juara kedua, pemilik pena dadao. Tempat ketiga memiliki 3 atau 2 nama yang terdaftar bersama, Si Fanjing, Chi Zhen, dan Bei Xinqi. Keempat, Dewa Lama, penguasa abadi. Posisi kelima memiliki 3 nama yang tercantum, Sui Zhu, Kaisar Zhu, dan pengamat. 6 nama yang tersisa terus berubah, menghilang, muncul kembali, dan menjadi sesuatu yang lain. Jelasnya, peringkat ini tidak permanen. Pria berbaju putih itu melihat ke prasasti batu dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah peringkat Dao yang legendaris.
Kelihatannya begini. Ku dengar mereka yang ada di daftar itu semuanya adalah pesaing Dao. Sambil berkata demikian, dia menoleh dan menatap singgasana di sampingnya. Semua ini demi kursi ini, aku akan duduk dulu. Setelah mengatakan ini, dia hendak duduk. Tetapi pada saat ini, dua pedang di belakang tahta tiba-tiba bergetar hebat. Dan kemudian, sebuah suara yang sepertinya berasal dari miliaran tahun yang lalu tiba-tiba terdengar dari aula. Siapa yang berani menghujat tahta? Dalam sekejap, sebuah kekuatan misterius berkumpul antara langit dan bumi. Kekuatan ini bukan dari era ini, tetapi dari triliunan tahun yang lalu. Di era yang tidak diketahui itu, seseorang meramalkan apa yang akan terjadi triliunan tahun kemudian, dan karena itu mengambil tindakan secara langsung lintas waktu dan ruang. Pada saat ini, wanita dengan rok polos itu menekan dengan lembut menggunakan tangan kanannya, dan kekuatan itu lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Suara itu berkata dengan kaget, "Bagaimana mungkin, di luar Dao, mengapa kamu tidak ada dalam peringkat Dao?" Wanita dengan rok polos itu melirik sungai waktu yang panjang di bawah kakinya dan berkata, "Itu tidak layak." Suara itu, pada saat ini, pria berbaju putih itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kinger, kursi ini bagus, ukurannya pas untuk anakku. Haha." Sambil berbicara dia menepuk-nepuk kursi. Kedua pedang di belakang kursi yang tadinya bergetar tiba-tiba terdiam. Lelaki berkemeja putih itu tersenyum dan setelah duduk sejenak, ia berdiri dan menggandeng wanita berok polos itu keluar. "Kinger, bagaimana mungkin sebuah peradaban yang dulu begitu cemerlang dan mulia bisa lenyap begitu saja? Semua ini hanyalah siklus. Apakah kamu sudah berhasil keluar dari siklus ini?" "Kakak, itu sudah bertahun-tahun yang lalu." 10 tanah terlantar. Setelah wanita berbaju merah itu pergi, Ye menatap sumber kaisar di tangannya. Setelah sekian lama, dia perlahan menutup matanya. "Tuan Ta, saya ingin pergi ke tanah tua." Xiao Ta berkata dengan suara yang dalam, "Tanah terlarang kuno belum ditaklukkan, kamu sekarang." Ye Guan tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Aku tidak akan bersikap rendah hati lagi." Sambil berbicara dia menunjuk ke satu titik, berdengung. Sebuah pedang menerobos udara dan langsung membunuh ke dalam tanah terlarang kuno. Tekanan mengerikan dari kaisar langsung menyelimuti seluruh tanah terlarang kuno. Semua makhluk di tanah terlarang kuno mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan melihat ke arah kedalaman galaksi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema di seluruh tanah terlarang gurun kuno. Siapapun yang berada di atas alam suci sejati di sini harus datang ke 10 gurun untuk menemui kaisar ini dalam waktu 3 hari. Jika Anda gagal melakukannya dalam waktu 3 hari, Anda akan langsung mati. Suara itu bergema di seluruh tanah terlarang kuno seperti guntur musim semi, dan langsung menyebar ke seluruh tanah terlarang kuno. Bintang-bintang bergulir, gunung-gunung dan sungai-sungai bergetar, dan semua makhluk hidup dapat mendengarnya dengan jelas. Kaisar mengeluarkan perintah, di seluruh tanah terlarang kuno, banyak sekali pria kuat yang menatap ke bagian terdalam langit berbintang, wajah mereka dipenuhi kengerian. Sesaat kemudian, seluruh tanah terlarang kuno tiba-tiba mulai mendidih, dan aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit berbintang, langsung menuju ke 10 tanah terlantar. Kaisar telah mengeluarkan perintah, siapa yang tidak berani mematuhinya. Bahkan makhluk prasejarah itu pun terbangun dari tidurnya dan menuju ke 10 tanah terlantar. Untuk sesaat, galaksi yang mengarah ke 10 tanah terlantar mulai bergetar hebat bagaikan gempa bumi dahsyat, dan bintang-bintang berdesir, yang amat menakutkan.
Akademi Guangxuan. Pada hari ini, Ye Guan datang ke aula Guangxuan. Ketika dia memasuki aula, Mu Yu dan yang lainnya di aula berdiri bersama. Pada saat ini, mereka sudah tahu tentang kepergian Di Jingzhao. Karena ketika Di Jingzhao pergi, dia meninggalkan sepucuk surat kepada semua orang di aula, yang sebenarnya berisi penjelasan tentang apa yang harus dilakukan di masa depan. Pada awalnya, dialah yang bertanggung jawab atas semua urusan akademi. Jika dia pergi tanpa menjelaskan semuanya dengan jelas, akademi akan lumpuh. Ye Guan berjalan perlahan ke meja tempat Di Jingzhao biasa bekerja, menatap tumpukan tugu peringatan dan 3 jenderal perunggu. Pandangan rumit terpancar di matanya. Mu Yu berjalan ke sisi Ye Guan dan berkata dengan hormat, "Dekan, Nona Jingzhao." Ye Guan berkata dengan lembut, dia pergi ke tempat lain. Mu Yu menatapnya dan melihat bahwa wajahnya semuram air. Jadi dia tidak berani bertanya lebih jauh. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Nona Mu Yu, apakah dia mengatakan sesuatu?" Mu Yi berkata, dia berkata bahwa akulah yang akan bertanggung jawab di sini mulai sekarang. Ye Guan mengangguk, "Kalau begitu, mulai sekarang, kaulah yang bertanggung jawab di sini." Melihat Ye Guan setuju, Mu Yu menghela napas lega, lalu melanjutkan, "Dekan, akademi sekarang perlahan-lahan mulai berjalan di jalur yang benar. Dan langkah selanjutnya adalah mengembangkannya dengan baik. Selain itu, ada terlalu banyak orang yang ingin bergabung dengan akademi. Sekarang, bagian luarnya penuh sesak setiap hari. Kita harus menyeleksi orang dengan ketat saat merekrut mereka, atau membuka cabang." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Kita tidak bisa membuka cabang untuk saat ini. Jika kita membuka cabang sekarang, kita tidak akan bisa mengelolanya. Kita bisa memperluas pendaftaran dengan tepat, tetapi tentu saja, kita harus mengendalikannya." Mu Yi mengangguk. "Aku mengerti." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Ketika Nona Jingzhao pergi, dia merumuskan banyak kebijakan." Ye Guan berkata, "Eksekusi mereka semua." Muki melirik Ye Guan dan berkata, "Baiklah." Ye Guan berkata, "Aku telah menghancurkan penghalang kosmik antara 10 tanah terlantar dan tanah terlarang kuno. Dalam 3 hari, orang-orang kuat di sana akan datang." Ekspresi Mu Yi tiba-tiba berubah. "Din," Ye Guan menghentikan Mu Yu untuk melanjutkan, "Aku tahu kekhawatiranmu. Kamu takut semua orang kuat akan menyerbu ke sini sekaligus, dan akan sulit untuk mengaturnya, kan?" Mu Yi mengangguk cepat. "Ya," Ye Guan berkata, "jangan khawatir. Aku hanya akan mengizinkan orang-orang kuat di atas level Saint sejati untuk datang. Dan bahkan jika mereka datang, aku tidak akan membiarkan mereka bergabung dengan Akademi Guangxuan segera." Mu Yu sedikit bingung dan bertanya, "Mengapa Kaisar Guan begitu cemas? Mungkinkah?" Pada titik ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. "Musuh?" Ye Guan mengangguk. Wanita berbaju merah itu berasal dari tanah lama, dan sangat tidak ramah. Apa yang terjadi di sini tidak dapat disembunyikan. Oleh karena itu, dia harus menyatukan kekuatan teratas dari seluruh 10 tanah terlantar dan tanah terlantar kuno dalam waktu yang singkat. Tentu saja, dia juga punya tujuan penting. Mu Yu berkata dengan suara yang dalam, "Kaisar Guan, saya tidak mengerti hal-hal lainnya. Tetapi menurut saya, perintah tidak bisa dibuat terburu-buru. Kita harus melakukannya secara perlahan, tetapi untuk saat ini, penyebaran Guangxuan Fa sangat baik dengan serangkaian kebijakan yang telah kita rumuskan, dan tanggapan dari bawah juga sangat baik. Tetapi jika kita melakukannya dengan tergesa-gesa, saya khawatir itu akan menjadi bumerang. Ini adalah pendapat pribadi saya."
Ye Guan melirik Mu Yu dan mengangguk pelan. Kamu adalah orang yang dewasa dan bijaksana. Kamu urus hal-hal di bawah dan aku akan mengurus hal-hal di atas. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan seberkas energi kekaisaran perlahan melayang di depan Muki. Pada saat ini, semua orang yang sedang bekerja di aula berhenti dan menatap Ye Guan dan Mu Yu. Mata mereka terbelalak, menatap Ye Guan dan Mu Yu di kejauhan dengan tak percaya, dan diikuti oleh kecemburuan yang tak terselubung. Muki juga tertegun di tempatnya, jelas tidak menyangka bahwa Ye Guan tiba-tiba akan memberinya sumber kekaisaran. Ye Guan berkata, "Ambillah." Muki mengepalkan tangannya erat-erat, seolah sedang berjuang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kaisar Guan, saya tidak dapat menariknya kembali." Ye Guan sedikit bingung. Dia menoleh ke arah Mu Yu, yang berkata dengan serius, "Kaisar Guan, kamu tidak bisa melakukan ini." Ye Guan menjadi semakin bingung. Mu Yu menatap langsung ke arah Ye Guan. Keraguan di matanya hilang, digantikan oleh tekad. "Bolehkah aku bertanya kepada Kaisar Guan, mengapa Anda memberiku sumber kaisar?" Ye Guan berkata, "Kamu bisa melakukannya." Mu Yu menggelengkan kepalanya. "Kaisar Guan, mohon maafkan saya karena bersikap begitu berani. Penghargaan dan hukuman harus dibedakan dengan jelas. Anda mengatakan bahwa saya dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Tetapi ada 36 orang yang duduk di sini yang bekerja keras dan tidak lebih buruk dari saya. Jika Kaisar Guan hanya memberi saya penghargaan, bagaimana perasaan mereka?" Ye Guan menatap Mu Yu tanpa berkata apa-apa. Mu Yu melanjutkan, "Lagi pula, meskipun hal-hal yang telah kulakukan itu membosankan dan sulit, itu semua jauh dari sepadan dengan secercah sumber kaisar. Jika aku memberi mereka hadiah seperti ini, banyak orang akan beruntung dan berpikir bahwa selama mereka menyenangkanmu, mereka mungkin bisa mendapatkan sumber kaisar. Dengan cara ini, siapa yang akan bekerja dengan serius? Kebiasaan buruk para pejabat adalah berspekulasi dan menyanjung, dan tren ini tidak boleh ada." Pada titik ini, suaranya mulai bergetar, tetapi dia masih mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Setelah akademi berdiri, selain metode Guangxuan, harus ada aturan, peraturan, dan ketentuan. Apakah itu hadiah atau hukuman? Dekan harus memberi contoh dan mengikuti aturan dan ketentuan, alih-alih melakukan apapun yang dia inginkan." Keringat dingin muncul di dahinya dan tangannya terkepal erat di lengan bajunya. Dia hanya menghabiskan waktu singkat bersama Ye Guan dan sebenarnya tidak tahu apapun tentang karakternya. Kalau dia mengucapkan kata-kata itu sembarangan, dia akan celaka. Dan alasannya mengapa dia berani berkata demikian adalah karena ketika Jing Zhao pertama pergi, dia menulis surat kepadanya. Dia terkadang sedikit kekanak-kanakan, tetapi masih sangat murah hati. Semakin jujur dan langsung Anda padanya, semakin bahagia dia, dan semakin alami dia akan memanfaatkan Anda. Sebaliknya, jika Anda mencoba menyenangkannya, bahkan jika Anda membuatnya bingung pada saat itu, dia akan menjauh dari Anda saat dia bereaksi. Bila bergaul dengan dia, jangan mempermainkannya. Jangan takut padanya, bersikaplah terus terang, dan biarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Ketika mereka mendengar kata-kata Mu Yu, orang-orang lainnya di aula menatapnya dengan tak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa Mu Yu berani berbicara kepada Ye Guan seperti itu, dan bahkan Di Yuan pun menolaknya. "Apakah ini gila? Itu Kaisar Yuan." Sinar sumber kaisar tidak hanya dapat mengubah takdirnya sendiri, tetapi juga takdir keluarganya. Namun ada pula sebagian orang yang memandang Mu Yi dengan penuh kekaguman di mata mereka.
Bahkan di Yuan bisa ditolak, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Setelah Ye Guan terdiam cukup lama, dia menyingkirkan sumber kaisar dan berkata, "Kau benar, aku tidak memikirkan ini dengan matang." Mendengar kata-kata Ye Guan, Muki merasa lega. Bohong kalau aku bilang aku tidak gugup. Setelah dia selesai berbicara tadi, jantungnya berdebar kencang. Orang di depannya tidak hanya dapat dengan mudah memutuskan hidup dan matinya sendiri, tetapi juga hidup dan mati seluruh klan penggembala. Ye Guan melirik Mu Yu dan berkata, "Kamu sangat hebat. Aku merasa lega bisa menyerahkan akademi ini padamu." Setelah mengatakan itu, dia melirik 3 patung perunggu di meja Jingzhao pertama dan berkata, "Mulai sekarang, ketiga prajurit perunggu ini akan mematuhi perintahmu. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian dapat menghubungiku secara langsung." Mendengar perkataan Ye Guan, hati Mu Yu tiba-tiba menjadi tenang. Dia membungkuk dalam-dalam pada Ye Guan dan berkata, "Aku akan menepati kepercayaan kaisar." Ye Guan mengangguk dan berkata, "Kamu telah bekerja sangat keras selama ini. Kami harus memberimu hadiah. Mengenai cara memberi hadiah, kamu dapat mendiskusikannya dengan semua orang." Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar. Di dalam aula, semua orang sangat gembira dan segera berdiri untuk memberi hormat. Setelah Ye Guan pergi, semua orang segera berkumpul di sekitar Muki. Pertama, begitu Jingzhao pergi, Mu Yu mengambil alih. Tentu saja pada awalnya mereka masih sedikit enggan, tetapi sekarang, mereka semua yakin. Penolakan Mu Yu terhadap Di Yuan sama saja dengan mencari keuntungan untuk mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak menerimanya? Itu Kaisar Yuan, Muki juga menghela napas lega lagi. Yang paling ditakutkannya adalah orang-orang itu tidak akan mematuhinya. Karena jika mereka tidak mematuhinya, kebijakannya tidak akan terlaksana dengan baik, dan ini akan menghancurkan bisnis Ye Guan. Mu Yu menatap Ye Guan yang berjalan meninggalkan istana, dengan tatapan rumit di matanya. Pria ini, sebagai seorang kaisar, sama sekali tidak sombong, dan dia bahkan mengakui kesalahannya. Muki menggelengkan kepalanya sedikit, menyingkirkan beberapa pikiran dan ide yang berantakan, dan kembali bekerja. Hari kedua, Ye Guan tiba di langit berbintang. Tak lama kemudian, aura mengerikan tiba-tiba datang dari jauh. "Salam untuk Kaisar Guan." Mengikuti suara pertama, suara kedua terdengar, "Salam untuk Kaisar Guan." "Saya telah bertemu Kaisar Guan." Satu demi satu suara bergema di langit berbintang. Bab 1382. Panggil saja aku Xiaota. Banyak sekali orang kuat yang berasal dari peradaban terlarang kuno yang memberi hormat pada Ye Guan satu demi satu. Dan di antara orang kuat tersebut, yang tingkatannya paling rendah adalah di alam suci sejati. Melihat orang-orang kuat yang datang, Ye Guan tetap acuh tak acuh. Dia juga ingin melakukannya selangkah demi selangkah, tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak punya waktu saat ini. Ia harus menyatukan 10 tanah terlantar dan tanah terlantar kuno, serta menyatukan semua kekuatan untuk menghadapi krisis yang mungkin terjadi selanjutnya. Pada saat ini, orang-orang kuat dari tanah terlarang kuno juga menatap Ye Guan dengan rasa ingin tahu. Perhatikan Kaisar, pada hari itu, kesadaran spiritual Ye Guan melintasi tanah terlarang kuno. Tetapi saat itu mereka hanya bisa merasakan kesadaran spiritual Ye Guan dan tidak memiliki kemampuan untuk melihat Ye Guan sendiri. Oleh karena itu, mereka semua menatap Ye Guan dengan rasa ingin tahu pada saat ini. Ketika mereka melihat Ye Guan masih sangat muda, semua orang terkejut. Ye Guan hanya berdiri di sana. Meskipun dia tidak berkultivasi sama sekali,
dia tetap memiliki kekuatan penindas yang tak terlihat. Jauh di dalam ladang bintang, semakin banyak orang yang datang. Di suatu tempat di hamparan bintang yang tak terbatas, wanita berbaju merah berjalan perlahan bersama Di Jingzhao. Di Jingzhao mengenakan gaun seputih salju hari ini, tanpa noda, dan wajahnya sedingin es. Wanita berbaju merah itu tersenyum lebar. Dia mengeluarkan sebuah buah dan menyerahkannya kepada Di Jingzhao. Mau memakannya, ini jauh lebih berharga daripada sumber kaisar ilahi. Mula-mula Jingzhao menggelengkan kepalanya. Wanita berpakaian merah itu mengangkat bahu dan berkata, "Pendekar pedang di tempatmu itu lumayan, tapi biasa saja. Buat apa repot-repot tinggal bersamanya?" Awalnya Jingzhao tidak berbicara. Wanita berpakaian merah itu melanjutkan, "Dengan fisik dan bakatmu, sungguh sia-sia bakatmu menjadi pembantu rumah tangganya. Saat kau tiba di tanah lama kami, kau akan menemukan banyak pria hebat di sana." Pertama Jingzhao masih tidak berbicara. Wanita berbaju merah itu melirik Di Jingzhao, lalu menoleh ke kanan. Hanya dengan satu tatapan, tatapannya menembus miliaran galaksi. Di suatu tempat yang dalam di aula, seorang pria berpakaian putih tiba-tiba mendongak. Ketika dia melihat wanita berpakaian merah, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kemudian dia segera berdiri, membungkuk dalam-dalam, dan hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba muncul dalam benaknya. Setelah beberapa saat, pria berpakaian putih itu sedikit mengernyit. "Si Huang, jalan ketertiban." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat keluar aula. "Kemarilah, kumpulkan 30. Tidak, kumpulkan 300 pengawal perunggu untuk mengikutiku ke 10 tanah terlantar." Ketika suara itu berakhir, orang lainnya telah menghilang. Di langit berbintang, wanita berpakaian merah itu menarik kembali pandangannya dan menggigit buah itu. Sebenarnya dia ingin membunuh bocah pendekar pedang itu saat berada di Si Huang. Namun kemudian dia berubah pikiran dan menyadari bahwa dia mempunyai hubungan yang dekat dengan gadis kecil di sampingnya. Jika dia membunuhnya, gadis kecil itu pasti akan menaruh dendam padanya, dan itu tidak sepadan. Namun pendekar muda itu tidak boleh mati. Ia tidak ingin gadis kecil ini terjebak cinta di kemudian hari. Lagi pula, gadis kecil ini sekarang miliknya, dan tidak semua orang bisa pantas mendapatkannya. Jadi, bunuh saja dia, tentu saja, bukan dia yang melakukannya. Jika saatnya tiba, jika gadis kecil ini ingin membenci seseorang, dia akan membenci orang lain. Apa hubungannya dengan Sang Hongyi? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan tawa. 10 tanah terlantar. Di medan bintang, Ye Guan berdiri dengan tenang. Di galaksi yang tidak jauh di depannya, sudah ada banyak sekali pembangkit tenaga listrik papan atas yang berdiri di sana. Tingkat terendah adalah alam suci sejati, yang jumlahnya lebih dari 100.000. Dan di antara mereka ada lebih dari 60 orang di alam kuasi kaisar. Baik di 10 tanah terlantar maupun tanah terlantar kuno, ada aturan tak tertulis. Ketika kaisar muncul, semua orang akan tunduk. Di tempat ini, begitu kaisar muncul, dia bisa menghancurkan segalanya. Sekarang Ye Guan telah mengeluarkan dekret kekaisaran. Orang-orang biasa secara alami tidak berani menentangnya. Namun, Ye Guan tidak memperhatikan orang-orang kuat yang pernah dilihatnya di awal, seperti ksatria misterius yang berjalan di padang pasir, gadis kecil dengan jutaan mayat, dan lelaki tua misterius itu. Orang-orang itu memanggilnya sesama Taois pada awalnya. Kali ini ketika dia mengeluarkan dekret kekaisaran, orang-orang itu seharusnya mendengarnya. Setelah terdiam sejenak,
Dia menatap orang-orang di kejauhan, dan ketika mereka melihat tatapannya, mereka semua membungkuk sedikit. Salah seorang lelaki tua itu menghampiri Ye Guan dan membungkuk dalam-dalam kepadanya. Aku heran mengapa Kaisar Guan memanggil kita ke sini. Semua orang juga menatap Ye Guan. Mata mereka penuh rasa ingin tahu. Ye Guan berkata dengan tenang, aku akan membangun tatanan baru di 10 tanah terlantar dan tanah terlarang kuno. Aku ingin kau percaya padaku. Tentu saja, aku tidak puas denganmu. Tidak lama lagi, orang-orang kuat dari tanah kuno mungkin akan datang untuk mengincarku. Oleh karena itu, aku memanggilmu kali ini, kau dapat memilih untuk percaya padaku atau tidak. Jika kau memilih untuk percaya padaku dan mematuhi perintahku, aku akan membiarkanmu memasuki menara kecilku untuk berlatih dan melakukan yang terbaik untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu. Jika kau memilih untuk tidak mematuhi perintahku, aku dapat memahaminya sekarang. Aku tidak akan memaksamu. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati. Xiaota tiba-tiba angkat bicara. Si kecil, kukira kau akan meminta mereka datang dan memaksa mereka mengikuti perintahmu. Tapi tak kusangka, ternyata tidak seperti itu. Pada titik ini, suaranya tiba-tiba bergetar. Sial, ada yang tidak beres. Xiaota mati rasa. Tiba-tiba ia mengerti maksud Ye Guan. Alasan mengapa orang ini melakukan ini adalah untuk memberi orang-orang ini kesempatan untuk memilih. Orang-orang dari tanah lama akan punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah langsung menghancurkan Ten Wasteland dan Ancient Wasteland. Jika pihak lain benar-benar melakukan ini, itu akan menjadi apa yang diinginkannya. Karena dia dapat dengan mudah memadatkan kekuatan iman dari seluruh 10 tanah terlantar dan tanah terlantar kuno. Selain itu, semua orang akan lebih bersatu dalam menghadapi hidup dan mati, dan kekuatan iman akan lebih murni. Tapi bagaimana jika tanah lama tidak dapat melakukan hal ini? Bagaimana jika orang-orang di tanah lama tidak memilih untuk menindas dengan kekerasan, tetapi langsung memecah belah? Misalnya, jika Ye Guan dapat menggoda keluarga-keluarga papan atas dan orang-orang penting dengan keuntungan, mengapa mereka tidak bisa melakukan hal yang sama? Apakah sumber daya keuangan Ye Guan saat ini dapat dibandingkan dengan Tu yang lama? Tentu saja tidak. Jika Jiutu memilih cara kedua, apakah keluarga bangsawan ini akan tetap memilihnya, Ye Guan? Jadi pertanyaannya adalah, apa tujuan sebenarnya dari benda kecil ini? Ketenangan pikiran? Ya, hanya untuk mencari ketenangan pikiran. Jika kekuatan ini mendukungnya sekarang, tetapi berbalik melawannya nanti, maka Ye Guan dapat membunuh mereka semua tanpa tekanan psikologis apapun. Memikirkan hal ini, Xiaota merasa sedikit takut untuk pertama kalinya. Si kecil ini telah memikirkan segala cara. Dia bukan lagi anak yang polos. Kedalaman rencana jahatnya begitu mengerikan, bahkan sampai terasa menakutkan. Kapan dia menjadi seperti ini? Xiaota tiba-tiba merasa bahwa lelaki kecil ini agak aneh sekarang. Pada saat ini, tiba-tiba ia merasa sedikit takut. Ye Guan telah membaca buku di menara kecil selama ratusan tahun, dan dia juga telah membaca banyak buku tentang dinasti bersejarah, pepatah yang mengatakan jika kelinci yang cerdik mati, maka anjing yang berlari akan matang, telah terjadi di setiap dinasti. Akankah kepala menara berakhir seperti ini suatu hari nanti? Seharusnya tidak seserius itu, kan? Saya telah membantu 3 generasi. Dan jika saya berakhir seperti ini, itu benar-benar keterlaluan. Di luar, setelah Ye Guan selesai berbicara, orang-orang kuat di lapangan saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa sejenak. Pada saat ini, lelaki tua di depan Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan hati-hati,
Aku ingin tahu bagaimana Kaisar Guan akan membantu kita meningkatkan kekuatan kita. Semua orang menatap Ye Guan dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Ye Guan berkata, "Aku akan membawamu ke tempat lain untuk berbicara." Saat berbicara, dia berpikir, "Guru Ta, terima kasih atas bantuanmu." Xiao Ta berkata dengan suara gemetar, "Baiklah, Kaisar Guan. Mulai sekarang panggil saja aku Xiao Ta." Ye Guan, ketika semua orang kuat yang hadir memasuki menara kecil itu, mereka semua terkejut dan terdiam, masing-masing seperti patung lumpur dan batu di kuil. Melihat orang-orang kuat yang terkejut di depannya, Ye Guan mendesah dalam hatinya. Operasi bibinya telah membuatnya tak terkalahkan dari awal sampai sekarang. Barangkali hanya jika dia bertemu dengan laki-laki kuat yang tidak akan mengejutkannya di kemudian hari, itu berarti dia mungkin dekat dengannya. Tentu saja muncul pula pertanyaan, apakah tante saya menciptakan waktu dan ruang ini secara kebetulan atau... Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit dan berhenti memikirkannya. Dia memandang sekelompok orang kuat di depannya. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berjalan mendekati Ye Guan, membungkuk dalam-dalam, lalu berkata, "Aku ingin tahu apa yang Kaisar Guan minta agar kita lakukan." Semua orang kuat memandang Ye Guan. Dilihat dari tatapan mata mereka yang berapi-api, jelaslah bahwa mereka ingin tinggal di sini. Ye Guan melirik lelaki tua di depan, lalu berkata, "Aku akan membangun tatanan baru di 10 tanah terlantar. Jika kau bersedia mengikuti perintahku dan membantuku meningkatkannya, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu. Tentu saja, aku juga harus mengingatkanmu bahwa musuhku akan sangat kuat, jauh melampaui harapanmu. Jadi kau harus berpikir dengan hati-hati." Saat berbicara, dia menceritakan kisah reruntuhan Suming tanpa menyembunyikan apapun. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, semua orang di ruangan itu sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kaisar-kaisar besar zaman dahulu dan zaman modern akan datang seperti ini. Setelah kejadian mengejutkan itu, suasana berubah menjadi sunyi senyap. Harus membuat pilihan. Pada saat ini, haruskah aku memilih bergabung dengan Kaisar Guan di depanku? Atau haruskah aku menunggu dan melihat, dan menunggu hasil pertempuran antara Kaisar Guan dan sisa-sisa Sui Ming diputuskan sebelum mengambil keputusan? Mereka tentu saja lebih memilih yang terakhir karena sudah pasti menang. Tetapi mereka juga tahu betul bahwa jika mereka memilih yang terakhir, begitu Kaisar Guan menang, mereka tidak akan mendapat keuntungan apapun. Pilihan yang sangat sederhana. Apakah ini bantuan yang tepat waktu atau sekadar pelengkap? Semua orang ragu-ragu, karena jika mereka berlatih di tempat ini, dengan bantuan Ye Guan, mereka pasti akan mampu mencapai kemajuan yang besar. Tetapi jika peradaban Sui Ming datang untuk menimbulkan masalah bagi Kaisar Guan ini, maka... Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berdiri dan berkata, "Kaisar Guan, kami terlalu lemah untuk membantu Anda." Ye Guan mengangguk pelan, "Siapapun yang tidak mau, silakan pergi." Beberapa orang meninggalkan tempat kejadian satu demi satu. Namun pada akhirnya, hampir 80.000 orang memilih untuk bertahan. Di antara mereka, ada 52 penguasa alam kuasi kaisar. Jelas saja mereka masih ingin mengambil risiko. Bagaimana jika peradaban Sui Ming tidak datang? Ye Guan memandang semua orang dan berkata, "Kalian bisa tinggal di menara ini untuk berlatih." Setelah berkata demikian, dia langsung meninggalkan menara kecil itu dan menuju ke tanah terlarang kuno. Dia ingin bertemu dengan orang-orang misterius dan berkuasa yang pernah ditemuinya sebelumnya. 3 hari kemudian,
Di reruntuhan Sui Ming, suatu hari, seorang pria berpakaian putih muncul di reruntuhan bersama 300 penjaga perunggu. Pria berpakaian putih itu melihat sekeliling dan berkata dengan penuh emosi, "Ini adalah asal mula peradaban Sui Ming saya." Di sampingnya, ada seorang lelaki tua berpakaian hitam. Orang tua itu berkata dengan lembut, "Tidak ada jejak sumber kaisar di sini." Saat dia berkata demikian, dia menatap lelaki berpakaian putih itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda Yong, wilayahku telah ditekan ke wilayah Kaisar Agung, dan wilayah 300 pengawal perunggu di belakangku telah ditekan ke wilayah Kaisar Semu." Pria berpakaian putih itu mengangkat kepalanya dan menatap ke kedalaman langit. Dengan sedikit kerumitan dan ketakutan di matanya, "Tuan Bei, orang terkuat dalam sejarah peradaban Sui Ming saya, sungguh disayangkan." Kasih sayang dan kebaikan, orang tua berpakaian hitam itu tampak sedikit berubah. Tidak berani berkata lebih banyak lagi. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Tuan Yong, untuk membunuh seorang kaisar, mengapa Anda perlu datang sendiri? Serahkan saja pada bawahan Anda." Pria berbaju putih itu tersenyum tipis. "Jangan remehkan musuh," bersambung.